Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Anak-anakku, tentu kalian tahu dengan pelangi ya. Pelangi itu indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Mari kita amati gambar ini anak-anak. Ini gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan. Kita amati gambar di sini. Ini perbedaannya dari segi rambut ya. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Kemudian dari segi warna kulit, ada yang warnanya putih, ada yang berwarna lebih gelap atau coklat. Tapi dengan perbedaan tersebut, mereka tidak lantas saling mengejek, tidak lantas saling bertengkar, tetapi mereka tetap hidup rukun, tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di situ terlihat bapak-bapaknya saling membantu untuk membuat suatu alat yang dapat digunakan di daerahnya. Jadi mereka bekerja sama membuat alat tersebut. Walaupun terlihat dari segi fisik mereka ada perbedaan, tetapi mereka tidak membuat itu untuk saling mengejek dan saling bertengkar. Pun juga dengan gambar dua anak yang sedang bermain tersebut. Walaupun dia berbeda dari bentuk rambut, dari warna kulit, tetapi mereka tetap bermain bersama. Itu kira-kira karena mereka memiliki sikap apa, anak-anak? Ya benar, sikap saling menghargai dan saling menghormati. Nah, untuk lebih menambah informasi kalian tentang kebersamaan dalam perbedaan, maka kita membaca teks berikut ini. Teks yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Ada yang tahu apa itu transmigran? Ya, transmigran adalah orang yang berpindah ke daerah atau pulau lain. Jadi, Kampung Cempaka ini adalah sebuah kampung yang penduduknya itu adalah orang-orang yang berpindah dari daerah lain ke Kampung Cempaka tersebut. Warga Kampung Cempaka ini berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama-sama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga
membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Anak-anakku, dari teks tentang perbedaan yang menguatkan ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan itu tidak menghalangi persatuan. Malah dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Seperti yang dilakukan oleh Tony dan kawan-kawannya tadi, mereka membantu orang yang lanjut usia untuk membersihkan rumah atau juga untuk bekerja bakti. Kemudian mereka juga bisa belajar banyak hal, bertukar ilmu, seperti Tony yang mengajarkan teman-temannya untuk menari barongsai, untuk diajarkan juga ke anak-anak sekampung. Kemudian juga mempelajari budaya dari keluarga Wande, yaitu membuat tumpeng gede. Nah, jadi kerukunan, rasa menghargai, menghormati, dan toleransi itu sangat penting bagi kita agar apa saja yang dapat kita dapatkan. Nah, ini kita pelajari beberapa manfaat hidup rukun. Antara lain, yang pertama, hidup akan terasa damai dan tentram. Selanjutnya, memiliki banyak teman. Yang ketiga, dapat melakukan banyak hal bersama-sama. Yang keempat, disenangi oleh orang lain. Hidup akan terasa damai dan tentram. Tentu akan kita dapatkan jika kita bisa saling menghargai, saling menghormati, dan hidup rukun. Ya, jadi kita harus bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, harus juga bertoleransi dan hidup rukun dengan orang-orang yang berada di sekitar kita agar hidup kita terasa damai dan tentram. Kita juga bisa memiliki banyak teman. Banyak sekali keuntungan jika kita memiliki banyak teman. Yaitu kita bisa bertukar ilmu. Kemudian dapat melakukan banyak hal bersama-sama. Karena pekerjaan yang dilakukan bersama-sama tentunya akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian disenangi oleh orang lain. Tentu kita, semua orang, lebih memilih untuk disenangi oleh orang lain daripada dibenci oleh orang lain. Karena dengan disenangi oleh orang lain, kita bisa saling berkumpul, kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling membantu dengan nyaman. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan sikap kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan bertoleransi dengan sesama kita. Nah, anak-anak, semangat persatuan bangsa Indonesia itu tercermin juga pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satunya
adalah tari lego-lego. Ada yang tahu dari mana tari lego-lego ini berasal? Ya, tari ini berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Ada yang tahu bagaimana formasi dari tari lego-lego ini? Perhatikan gambarnya coba. Ya. Formasi pada tari lego-lego ini adalah lingkaran. Kemudian, beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Selanjutnya adalah jenis tari berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama ialah tari perorangan, tari yang dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian tari berpasangan, tari yang dilakukan oleh dua orang. Selanjutnya adalah tari berkelompok, tari yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, anak-anak, seorang penari itu harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seseorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Atau bisa dikatakan juga bahwa pola lantai ini merupakan pengaturan posisi dalam sebuah gerak tari. Nah, apa saja sih jenis-jenisnya pola lantai? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama. Jenis pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal ini seperti ini. Nah, jadi lurus. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, ini tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah juga menggunakan pola lantai vertikal. Kemudian tari baris Cengkedan dari Bali. Selanjutnya, jenis pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini. Ini posisi tengahnya, ada yang berbaris ke kanan, juga ada yang berbaris ke kiri. Nah, ini formasi atau pola lantai yang digunakan pada tari gending Sriwijaya Sumatera Selatan. Jadi, tari gending Sriwijaya Sumatera Selatan ini menggunakan pola lantai diagonal. Selanjutnya adalah pola lantai garis melengkung. Nah, seperti tadi, tari alor-alor berarti menggunakan pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Nah, ini melengkung ini tadi. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, seperti di sini contoh lainnya tari Mak Badung dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian juga tari Randai dari Sumatera Barat juga menggunakan pola lantai garis melengkung. Baiklah anak-anak, selanjutnya
adalah tugas. Setelah kalian menyimak materi-materi tadi, maka saat ini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Dan tugas pertama, buatlah bagan seperti berikut ini. Nah, bagan seperti berikut ini. Kemudian kalian lengkapi bagan tersebut berdasarkan informasi pada teks perbedaan yang menguatkan yang telah kita baca tadi. Nah, misalnya pada kotak apa perbedaan yang ada? Apa sih perbedaan yang ada pada teks perbedaan yang menguatkan tadi kira-kira? Ya, coba kalian baca ya. Salah satunya adalah berbeda suku. Kemudian berbeda apa lagi? Kalian cari, kalian lengkapi, kalian tulis di sini. Kemudian bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapi perbedaan yang ada ini tadi? Apakah si Tony dan kawan-kawan tadi saling bertengkar? Atau mereka saling menghargai? Atau mereka saling membantu? Saling menyayangi? Kalian tuliskan di sini berdasarkan informasi pada teks perbedaan yang menguatkan tadi. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah tentang pola lantai. Kalian temukan tari tradisional di daerah kalian, di Situbondo. Kemudian, tuliskan, karena kalian tinggal di Situbondo, maka temukan tari tradisional di Situbondo, kemudian kalian tuliskan nama tarian tersebut, apa nama tariannya. Kalian tentukan juga pola lantai yang digunakan pada tarian tersebut. Baik anak-anakku, tetap semangat. Semoga berhasil. Semangat mengerjakan tugasnya. Semoga pembelajaran ini tadi dapat kalian pahami. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.